membuat laporan polisi tertanggal 15 Mei 2024, yakni dugaan penistaan agama. Baik ya, terima kasih kawan-kawan rekan-rekan media. Hari ini kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu, saya Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu Bangka Belitung, mewakili teman-teman di sini. Ada Ketua Umum kami Pak Sunan Kalijaga, ada Mbak Berbi Kumalasari, dan juga ada Mbak Penny sebagai saksi dalam perkara ini. Kami melakukan laporan hari ini dengan adanya pemberitaan yang lagi viral, adanya seorang oknum pejabat dari Kementerian Perhubungan Udara yang berinisial AKS, ya, yang mana telah melakukan tindak pidana, melakukan dugaan tindak pidana penistaan agama Islam, yaitu dengan cara melakukan bersumpah kepada istrinya dengan cara yang tidak seperti layak pada umumnya. Dia melakukan menginjak kitab suci Al-Quran, yang menurut kami perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak senonoh. Karena dalam Islam pun dikatakan orang yang telah melakukan perbuatan seperti itu sudah murtad dan dia harus keluar dari Islam. Itu. Jadi akhirnya saya terpanggil dan rekan-rekan lain juga terpanggil, Himpunan Advokat Muda semuanya terpanggil untuk membuat laporan polisi tertanggal 15 Mei 2024, yakni dugaan penistaan agama dengan pasal yang dituduhkan 156A KUHP, yang mana ancaman tersebut 5 tahun. Artinya di sini kami meminta pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk segera melakukan penangkapan, karena pasal ini wajib untuk ditahan karena ancamannya 5 tahun. Gitu. Bang, bukti-buktinya tadi semua sudah diterima oleh pihak kepolisian dan masuk unsur penistaan agamanya. Ya, jadi tadi kami sudah menyampaikan bukti-bukti tadi, seperti ada rekaman video, kami masukkan di dalam flash disk, dan juga screenshot yaitu berita linknya, seperti itu. Fani, seperti apa? Sudah melaporkan sang suami, tenang atau malah takut ada intimidasi atau menghubungi Fani nggak dari pihak suami? Suami belum ada hubungi saya sampai saat ini gitu. Tapi seperti apa, mungkin udah lega atau malah justru khawatir atau seperti apa sudah melaporkan suami nih? Sebenarnya aku lapornya ke abang ya, abang. Cuma abang itu nggak terima. Iya, nggak lega juga sih mas. Nggak ada komunikasi suami menghubungi, nggak ada pihak-pihak? Ya, sampai saat ini nggak ada. Pengacara juga nggak pernah hubungi saya. Bang, seperti apa kalau ini kan pihak dari AK ini belum ada klarifikasi mengenai hal itu, video itu. Apabila nanti meminta maaf atau dengan alasan lain, seperti apa sikap abang ini? Kalau kita sebagai orang muslim meminta maaf sah-sah saja, tapi proses hukum kita tetap harus kita jalankan. Kami meminta ini karena ini penistaan agama, ini bukan kayak perbuatan-perbuatan yang seperti biasa. Ini kitab suci kalau mula yang dia injak. Biasanya orang bersumpah itu di atas kepala, tapi ini dengan cara kakinya yang diinjak, ditaruh di bawah. Itu perbuatan yang sangat-sangat miris buat kami, dan kami mengecam keras. Kami dari Himpunan Advokat Muda mengecam keras perbuatan tersebut. Bang, ini TKP-nya di mana sih, Bang?
melaporkannya? Kalau TKP-nya kami yang melakukan pelaporan, kami melihat dari pemberitaan link yang pada saat kemarin tanggal 14 Mei, yang mana saya melihat pemberitaan tersebut adanya Ustadz dari Sulaiman yang melakukan wawancara pada saat itu, adanya Mbak Berbi Kumalasari, dan juga ada istrinya Mbak Fani yang melihat langsung. Makanya saya terpanggil untuk melakukan pelaporan ini. Tapi abang nggak mau sekali kayak MUI gitu loh. Nanti kami berharap MUI dengan adanya laporan ini mereka akan menyikapi. Kami mohon pihak Majelis Ulama Islam untuk menindak tegas apa sanksinya seperti itu. Jadi dari Kementerian Agama juga agar diberikan tindak tegas terhadap pejabat ini. KBP gimana? Tadi ikut ke Polda juga? Ya, jadi karena tadi memang Sunan juga baru menghubungi aku pas pagi ya, bahwa akan ada yang melaporkan ya kan dari abang kita, Bang Ferry, rekan kita membuat laporan untuk penistaan agama tadi jam 10 pagi karena baru dikonfirmasi pagi. Kebetulan jadwal aku kan padat banget nih, aku tadi pagi harus syuting sama salah satu stasiun TV. Jadi tadi untuk pelaporan aku tidak hadir. Tapi kan di sini aku sebagai saksi ya Bang ya. Saksi. Jadi memang untuk kasus Fani sendiri, aku sebagai pengacara Fani, tapi untuk kasus penistaan agama di sini posisi aku sebagai saksi karena aku yang mengetahui juga video itu. Biar rekan-rekan media juga tahu. Jadi memang sangat mirip sekali dan ya kita juga kemarin kaget ya waktu berbicara sama Pak Ustadz Dery, ternyata memang itu diduga masuk dugaan penistaan agama ya Bang. Dan itu tidak patut dicontoh gitu, apalagi kita juga sudah melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan beliau, tapi memang sepertinya sangat sulit ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kasus ini cepat langsung beliau tertangkap ya kan, karena memang kasus lain juga beliau sudah jadi tersangka. Kita tunggu aja proses hukum yang berjalan. Kan ini ada 2 kasus ya, satu KDRT, tapi untuk KDRT-nya sendiri gimana? Untuk KDRT-nya sendiri memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari Polres Tangerang Kota ya. Tapi sampai saat ini itu pertanyaan kita, sampai saat ini kenapa tidak ditangkap beliau? Ada apa ini sebenarnya? Makanya kita juga meminta atensi kepada Kapolri untuk segera cepat ya langsung menindaklanjuti kasus ini karena memang udah keterlaluan sekali sih. Jadi sudah banyak banget ini selain pidananya ya kan, terus penistaan agamanya, dugaannya, banyak hal, terus belum lagi bukti perselingkuhannya juga ada. Jadi ada beberapa poin yang memang seharusnya sebagai seorang pejabat tidak patut melakukan hal seperti ini. Untuk Fani sendiri, kayaknya masih depresi. Apa sih di pikiran Pak Fani ini untuk prosesnya ini kok dilihat berlalu-lalu masih depresi, masih gimana gitu untuk melihatnya? Aku nggak tahu isi otak suami itu apa, aku nggak tahu, nggak ngerti gitu. Isi otak suami itu apa, aku nggak ngerti. Saya sempat hubungi dia pakai nomor baru lagi gitu. Saya nggak ngerti maunya apa. Kalau dibilang depresi, saya depresi banget ya. Cuma nggak ngerti aku tuh dia tuh otaknya kayak gimana. Saya hubungi pengacaranya blok saya hubungi pakai nomor lain, di blok juga. Tapi untuk Fani sendiri, keinginan dari hati Fani sendiri apa sih dengan proses yang berlanjut ini? Awalnya sebenarnya saya cuma pengen baik-baik aja, tapi karena dianya menuntut komunikasi, terlalu siksa saya dan anak saya, jadi saya udah ikhlas aja, saya udah ngalir aja. Untuk abang sendiri proses tetap lanjut ya Bang ya? Kalau saya pelapor penista agama ya, saya akan berlanjut karena ini agama Allah ya yang harus saya jaga. Kita umat Islam wajib menjaga semua. Sedikit pun orang yang menista agama Islam, kita jangan coba-coba. Jangan sampai nanti dia dikejar oleh umat Islam yang lain, akan jadi bumerang buat dia sendiri. Makanya kami minta supaya pejabat ini segera ditangkap. Jangan sampai nanti umat Islam ngamuk datang nyerbu dia. Pasti seperti itu. Apalagi kitab suci Al-Quran yang diinjak-injak. Ini yang harus kita ini. Kita balik. Mungkin selama ini belum ada putusan cerai secara sah itu Belum ada. berarti udah bisa rajang lama lah gitu ya. Dia udah ninggalin aku udah 4 bulan. Jadi bakal mau juga ke pengadilan agama atau seperti apa? Aku pribadi, aku
tunggu dia aja sih. Oh, nunggu. Karena aku nggak mau gimana, aku nggak mau macem-macem orang dia. Berarti untuk penegasan lagi, keinginan untuk saat ini seperti apa sih? Keinginan apakah harus dia harus kembali ataupun di penjara atau seperti apa? Ada komunikasi aja gitu, ada komunikasi. Oke, lagi. Ya, baik, kita rekan ini LP-nya ya. Bisa dibaca? Kalau saya bacakan ya, telah terlapor melaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, titik koordinat Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tertanggal kejadian 14 Mei 2024 dengan terlapor atas nama Asep Kosasi. Uraian kejadian pelapor selaku Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu Bangka Belitung, saya sendiri, Periawansa SHMH CPCLE, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 saat dalam perjalanan saya melihat postingan berita di media sosial yang berisi percakapan para saksi. Dalam percakapan tersebut, Pani Kosasi saksi memberikan keterangan telah melihat langsung kalau terlapor melakukan hal yang termasuk penistaan terhadap agama Islam, yaitu dengan menginjak kitab suci Al-Quran. Atas kejadian tersebut, korban telah dirugikan. Selanjutnya, kami pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat LP guna dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.